menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk Yang Maha berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama kita, katakan, ku buka hati untuk Yang Maha berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk Yang Maha berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu. Altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah di altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami berkumpul, bersekutu dengan saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau kuduskan, layakkan hamba-Mu, biar Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami hari ini. Kami percaya yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Saudara. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan pada saya untuk membagikan renungan firman Tuhan pagi hari ini, sore hari ini. Boleh dibuka slide-nya? Tema kita adalah tentang kemenangan, Tuhan. Pada sore hari ini, kita belajar tentang mengalami hidup berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Kita semua ingin menang bersama Tuhan. Amin. Pertanyaannya, menang dalam hal apa ini, Pak? Ini bukan tentang permainan, ini bukan tentang judi, ini bukan tentang hal-hal duniawi, tetapi menang bersama Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita buka di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Pak, kalau jadi orang Kristen tuh pasti menang gak, Pak? Pak, kalau jadi orang Kristen itu selalu kaya, Pak? Pak, kalau jadi orang Kristen itu selalu diberkati Tuhan gak, Pak? Nah, kita belajar pada pagi hari ini. Yang dikatakan orang-orang yang menang menurut Alkitab itu bagaimana? Menang dalam hal apa? Yuk kita baca bersama-sama. Surat Roma ini, surat Roma 8 ayat 31. Saya bacakan, Bapak Saudara. Boleh lihat, ada mungkin di layar. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, karena kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus ngomong ini. Yuk kita lihat slide-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi umat-umat yang menang? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sadar dulu. Milikilah kesadaran yang penuh bahwa Anda adalah umat pemenang. Amin. Sadar bahwa di dalam diri kita ini adalah umat pemenang. Bagaimana caranya, Pak? Lihat. Tetapi di dalam semuanya itu, tunggu sebentar, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Saudara lihat, lebih daripada orang-orang yang menang ini sebuah frase yang panjang ya. Frase terdiri dari beberapa kata. Lebih daripada orang-orang yang menang. Coba dicek lagi. Lanjut. Nah, ini agak kecil tulisannya. Boleh, ini tulisan secara aslinya, tulisan Yunaninya. Nah, boleh lanjut? Nah, kata yang tadi lebih daripada orang-orang yang menang, itu hanya satu kata di bahasa Yunani. Hupernikomen. Tapi hupernikomen ini terdiri dua kata nanti. Dia terdiri dari kata huper dan nikao. Nah, kata ini tidak memakai kata victory, Bapak Saudara. Kalau kita ingat bahasa Inggris, oh menang itu victory. Tapi setelah kita lihat artinya, dia pakai kata conquer. Bahkan KJV tulis this thing we are more than conquer. Nah, coba selanjutnya. Apa bedanya dengan victory? Nah, original wordnya, akar katanya itu dari hupernikao. Definisinya more than conquer. Saya lebih dari penakluk, kemenangan yang unggul. Paulus sedang ngomong ke jemaat di Roma pada saat itu yang disesah, yang banyak hal terjadi di Roma. Bahkan kita pernah tahu sejarah bahwa Kaisar Nero membakar Roma lalu menyalahkan orang Kristen. Setelah itu dia menyuruh bawahannya untuk menganiaya orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen di Roma saat itu sangat-sangat tertindas. Nah, lihat yang tadi selanjutnya. Nah, kata hiper ini melampaui, Bapak Saudara. Jadi bukan sekedar menang tapi melampaui. Bahkan
bukan sekedar menang, tapi menjadi penakluk. Nikao itu menaklukkan. Ada Nik, kalau Bapak Ibu Saudara tahu baju Adidas, Puma, Nike gitu kan. Nike ini ternyata itu adalah bentuk feminimnya dari Nikao. Artinya kemenangan, untuk membawa kemenangan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kata feminimnya tadi Nike. Nah, menurut kamus bahasa Inggris Merriam-Webster, saya cari conqueror itu apa? Saya tidak cari di bahasa Indonesia, saya cari di bahasa Inggris. Nah, ternyata itu adalah seseorang yang menang karena perang menaklukkan negaranya. Selanjutnya, nah ini agak dipotong-potong tadi supaya kelihatan agak besar. Orang yang menaklukkan, orang yang memenangkan suatu negara dalam perang, menundukkan orang atau mengatasi musuh. Jadi kata menang ini bukan sekedar menang. Kamu lebih daripada pemenang. Ada lagunya kan? Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih, saya lebih daripada pemenang. Tapi ketika menghadapi masalah, keok. Putus dengan pacar, minum Gromokson. Dipecat dari perusahaan, bunuh diri, tidak ingat anak istri. Pokoknya tidak ada jiwa-jiwa pejuangnya, jiwa-jiwa pemenangnya nggak ada. Gak pernah ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, bahkan penderitaan sekalipun, itu dipakai Tuhan. Ingat beberapa minggu lalu, kita belajar tentang padang gurun. Bahkan di Alkitab ada tokoh yang namanya Ayub. Ayub itu sebelum dicobai, itu yang namanya setan apa iblis itu, izin dulu sama Tuhan. Tuhan, kita pakai bahasa sederhana. Boleh enggak aku cobai ini, hambamu yang setia ini? Boleh. Tapi jangan ambil nyawanya ya. Anak-anaknya diambil. Hartanya habis. Bahkan istrinya ninggalin Ayub. Tapi dalam semuanya itu Ayub tidak menghujat Allah. Gimana mental Ayub bisa sekuat itu? Gimana mental Ayub bisa di dalam hati nuraninya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam kehendaknya tidak menghujat Tuhan. Saya sempat tertegun melihat kesaksian Bapak Gembala waktu sakit kemarin. Kalau saya yang sakit tuh Pak, mungkin saya udah ngeluh-ngeluh. Tapi Bapak Gembala cerita pada saat pulang dari gereja, terus cerita kunjungan di rumah Bapak Alek waktu, saya menahan diri untuk tidak menyalahkan Tuhan. Itu susah Bapak Saudara. Kalau sudah sampai di taraf seperti itu, dalam keadaan enak kita bisa ngomong, oh Tuhan engkau baik, kau besar, kau hebat, betapa hebat, oh baik. Tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, miskin, atau kita menderita sebuah penderitaan, susah memposisikan hati seperti itu. Gimana caranya? Bahkan Ayub bisa seperti itu. Coba lanjut. Lanjut. Ini slide-nya jadi agak banyak. Nah, sinonim conquer, itu adalah master. Nah, boleh dibaca penakluk pemenang, itu sinonimnya. Kita lihat antonimnya menurut kamus Webster nih. Antonimnya apa? Antonimnya adalah pecundang. Tuhan tidak melahirkan, tidak membuat kita ada di dunia ini sebagai pecundang. Enggak. Apalagi anak-anak muda. Yuk semangat sekolah. Berapa kali saya bilang waktu saya ngajar di Bika, belum selesai kelas 3 dah selesai. Menyelesaikan diri dulu. Habis liburan selesai dulu. Jiwa pejuang untuk sekolah itu loh susah, apalagi untuk hidup gitu loh. Kawin, kerja, ini anak-anak muda. Kalau orang-orang tua, bagaimana kita tetap bertahan di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan yang mungkin susah cari pekerjaan saat ini, tapi ada aja hal yang harus kita kreatifkan. Minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Amin. Dalam hal padang gurun apapun yang diberitakan oleh Bapak Gembala 2 minggu lalu sampai 2 bagian, padang gurun itu untuk menguji kita. Begitu juga dengan masalah-masalah kehidupan kita. Selanjutnya.
Nah, oke. Nah, hipernikomen merupakan kata kerja present indikatif aktif. Nah, saya cepat aja. Indikatif ini menyajikan tindakan suatu kepastian atau menunjukkan suatu tindakan yang benar-benar terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, kita pasti terjadi menjadi orang yang lebih dari pemenang, bahkan sebagai penakluk. Amin. Amin. Loh, ini berita bahagia. Ada satu filsuf namanya Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dia anak seorang pendeta ortodok di Jerman. Dia dididik dulu dengan kependetaannya, tapi akhirnya dia menjadi ateis. Bahkan dia terkenal dengan artikel-artikelnya yang membunuh Tuhan. Nietzsche ini, dia tidak suka dengan apalagi dia suka mengkritik kekristenan yang lemah lembut lah, kasih lah. Tidak ada, manusia itu harus unggul. Di kekristenan itu tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus menjadi penakluk. Dia tidak baca Roma 8 ini. Di Alkitab dah dibilang bahwa kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Kita adalah penakluk. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dia filsuf terkenal. Dia menutup usianya di tahun 1910. Pokoknya dia adalah penjembatan dari abad 19 ke abad 20 ini Nietzsche. Dia mengkritik habis-habisan orang Kristen bahwa orang Kristen itu lemah. Harusnya manusia diciptakan itu menjadi orang yang super. Kristen tidak mengajarkan itu. Dia tidak baca ini. Di dalam Roma, Paulus sudah ngomong, kamu lebih dari orang yang menang. Lanjut. Nah, Paulus mengacu kembali pada kesengsaraan dan kesusahan dari ayat 35 yang kita baca tadi. Penganiayaan mengancam untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus merujuk kembali ke keseluruhan tema penderitaan dalam Roma 8. Di hadapan hal-hal inilah kita adalah penakluk super di dalam Kristus. Nah, penakluknya itu di mana? Coba sekali lagi. Klik. Nah, kata John Gill nih dalam bukunya, kita tidak hanya memiliki kemenangan atas dosa dan kuasa iblis, tetapi juga atas dunia, penderitaan, penganiayaan di dalamnya. Tetapi tidak hanya mengatasi, tetapi lebih baik, bahkan lebih kuat untuk itu. Amin. Harusnya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang makin kuat ketika ada penderitaan. Ketika dihimpit makin merambat. Amin. Lanjut. Jadi dalam Roma 8 ayat 37 ini Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah super conquer. Bahasa Latin untuk hiper adalah super. Selanjutnya, di dalam Kristus kita memiliki kemampuan ini. Kristus yang merupakan inkarnasi dari Allah yang berdaulat, yang mengatur segalanya. Kristus bangkit di antara orang mati. Kita yang ada di dalam Kristus memiliki akses ke kuasa penaklukan ini. Loh, Pak Pendeta yang kemarin khotbah hari Minggu itu bilang katanya kita punya kuasa. Kok saya ngusir setan tidak bisa? Loh, kok saya kalah dalam hal ini? Kok saya lemah? Kuncinya ada di sini. Oh, mana itu? Kok hilang? Kuncinya ada di sini. Kita yang ada di dalam Kristus. Kalau kamu, kalau kita, kalau orang-orang Kristen tidak ada di dalam Kristus, tidak punya akses ke kuasa, ke penakluk itu. Tidak bisa. Orang kita lepas dari carangnya. Lagu anak sekolah minggu. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, ya kan? Loh, kita kalau mau punya akses kepada kuasa penaklukan atas dunia, atas kuasa dosa, atas kuasa iblis, kuncinya satu. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya.
pasti kau berbuah. Nah, kalau enggak zaman COVID ini saya suruh bangun, berdiri, nari, salaman ini enggak bisa. Oke? Lanjut. Jadi kita adalah pemenang, bukan dengan kekuatan kita sendiri, enggak bisa. Tetapi dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah pemenang berdasarkan minat kita dalam kemenangan. Itu iman itu, salah. Iman kita dalam kemenangan Kristus. Dia telah mengalahkan dunia dulu bagi kita. Coba buka Yohanes 16 ayat 33. Kenapa kita bisa kuat? Karena Yesus telah mengalahkannya dulu. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen letoy? Kalah sama dunia. Gak usah ke gereja lah. Ngapa? Nonton bola dulu. Tuh, nanti kita pasang taruhan. Kalau menang, kita beli. Ciu katanya. Dah lah, gak usah ke gereja. Kalah. Sama rayon iblis. Itu anak-anak sekolah. Dah lah, ambil jak korupsi sikit-sikit. Tak masalah. Oh, yang di atas tuh korupsi lebih banyak. Hukumannya 8 bulan gak sampai. Hukumannya, aduh. Itu pun mungkin tahanan kota. Dah, ambil jak korupsi. Yang besar-besar gak ditangkap. Masa kau yang ikan-ikan teri gak ditangkap? Dah lah, ambillah. Kalah lagi sama iblis. Dah lah, selingkuh aja. Toh istri nggak tahu, istri jauh, istri di Jawa sana, kamu di Kalimantan. Apa nggak sayang itu? Kamu kesepian tiap malam, istri nggak tahu, dah selingkuh aja. Kalah lagi. Dah lah, jual ini barang jelek nih, ini barang bekas. Tapi Nuan bilang baru aja. Nggak masalah, orang nggak tahu. Kalau jualan barang bekas ya bilang barang bekas, barang lelong ya bilang barang lelong kan gitu. Enggak, ini barang baru, enggak ini bagus gitu. Halo? Hah?